investigasi Hilang Hitam sedang mengambil sampel dari air yang diduga terkontaminasi masalah limbah P3. Adalah Darmawan Alamsyah dan Irwanto, dua lelaki yang mengaku berprofesi sebagai wartawan dan sedang melakukan investigasi. Aksi mereka merekam penemuan limbah hitam di sepanjang aliran air itu. Rupanya diketahui petugas jaga kawasan industri Wiraraja. Halo? Saya media investigasi, Bang. Hah? Media investigasi. Investigasi ya? Ya. Apa? Hah? Kedatangan berapa di sini? Nggak ada, Pak. Kita dari sana Hah? tercebur di lumpur yang hitam, Hah? maka kita telusur dari mana asalnya. Itu aja. Apanya? Air hitamnya, Pak. Bapak, security sini. Iya. Dengan Pak siapa, Pak? Abdullah. Iya. Apa yang motor ini? Dari media ya? Iya, Bang. Dari media, Bang. Media mana, Pak? Saya Duta Lampung TV, Pak. Lampung TV ya? Nah, Duta Lampung TV, Bang. Siapa, Pak? Saya Darmawan Alamsyah. Darman Alamsyah. Darmawan Alamsyah. Duta Lampung TV, Pak ya. Ternyata dalam memang ada ini. Iya di sini. Enggak, di sini kan ada yang jaga. Ya, kan harus kita Siap. permisi. Gini. Paling enggak ngasih tahu. Gini, saya jelaskan. Ya. Ketika kaki saya menaikkan diri di sini, tidak satu pun pos dan tidak ada satu pengamanan. Toh? Dan saya perhatikan teman tim saya perhatikan. Perhatikan pasal sekian. Karena kan pasal itu tidak boleh kita melanggar. Ternyata tidak ada pasal itu. Tapi itu kan airnya itu air biasa, Pak, bukan air bawah. Ya, air biasa itu kan nanti kita kan investigasi. Iya. Tadi Bapak tadi bilang ke air bau. Iya, memang bau, Pak. Memang bau. Memang bau. Iya. Kita ambil sampelnya Kak foto. Kan? Nah, bukannya kami langsung begini tidak, kami bahkan ngomong kasar pun tidak. Apa tidak. Ambil sampel dari dulu orang udah ambil sampel. Ya, silakan. Aman. Itu orang silakan. Ya, itu orang. Orang dengan kami berbeda tujuannya. Maaf, Pak, dari media mana, Pak? Saya Duta Lampung. Darmawan mengatakan, ia dan rekannya mendapat intimidasi dari 5 hingga 6 orang security usai melakukan pengambilan gambar. Keduanya mengaku sempat dipukul di bagian wajah. Rekaman foto dan video yang telah mereka ambil juga diminta untuk dihapus. Dari pihak security ini minta ID card kami yang dipoto. Saya larang, jangan Pak. Lalu diminta handphone lagi, saya juga larang, jangan Pak. Nah, tak lama kemudian rekan mereka datangan, ada sekitar 5 orangan ya, 5 orangan. Lalu mereka membentak untuk tetap minta handphone dan saya tidak kasih. Lalu saya sempat voice note ke grup saya mengatakan tolong ini serlok saya sedang ada masalah di sini. Nah, kemudian handphone saya masukkan dalam saku celana sebelah kiri dan mereka menggiring kita untuk ke pos. Begitu ada berapa langkah, kita sekitar 20 langkah menuju ke pos, datang salah satu rekan mereka yang menggunakan sepatu bot warna kuning yang mengaku juga keamanan. Jadi dia berhentikan motor di selangkang paha saya, sehingga saya jatuh, ditekan, lalu dikeroyok dan rampaslah handphone. 2 hari berselang, tepatnya 13 September 2022, keduanya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa, Kota Batang.
Tim Yunus Reportase mendatangi kawasan industri Wiraraja Indonesia untuk melihat temuan cairan yang diduga limbah itu, sekaligus mengkonfirmasi pihak perusahaan. Dari pantauan di lokasi, tempat tersebut sepi dan minim aktivitas di luar gedung. Hanya ada beberapa kendaraan roda 4 dan roda 2 yang sesekali keluar masuk di wilayah tersebut. Selain itu, tampak juga pos penjagaan yang berisikan 2 petugas. Setiap kendaraan yang masuk, pengemudi pasti berkomunikasi terlebih dahulu dengan petugas keamanan. Dengan jalan yang masih tanah merah serta becek, terlihat sejumlah gedung bertuliskan Wiraraja Group. Sesampainya di sana, manajemen Wiraraja Indonesia tidak ada yang dapat memberikan keterangan. Petugas keamanan mengaku tak dapat memberikan tanggapan karena tak berada di lokasi saat kejadian berlangsung. Kayaknya udah dia dapat arahan juga menghindar. Petugas yang ditempati saya yang nggak di lokasi waktu itu. bukan hanya nggak di lokasi tapi juga nggak di jam dinas. Oke. Nah, Jadi gimana nih Bang? Nggak ada yang kira-kira yang bisa? Atau Abang mau komunikasi dulu sama manajemen dalaman atau ada yang mau jawab? untuk manajemen aja yang saya bilang tengah ke bawah. Paham ya? Maksudnya ini aja Staf kepala divisi gitu ke bawah gitu Bang ya? Nah, itu di bawah-bawah aja cuma tinggal begini kayaknya memang sengaja ini. Nah, ya saya bilang pasti juga sih soalnya kan memang ya itu tadi yang saya bilang. Saya mau memberi tahu juga ya kalau nanti takutnya saya salah sampaikan atau gimana. Ya betul. Emang harus manajemen lah Bang. Dari Pengamat hukum pidana Stein Sultan Abdul Rahman, Ibnu Arifin menjelaskan, temuan itu harusnya diklarifikasi dan ditelusuri lebih lanjut. Pasalnya, apabila cairan itu terbukti merupakan limbah yang dibuang dengan sengaja, maka hal tersebut tentu melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup. Terlebih lagi, jika limbah itu ternyata mengandung bahan berbahaya. Kalau dia sengaja, otomatis berarti adanya niat kan? Adanya niat dia sengaja untuk melakukan hal itu, otomatis dia ada diatur oleh Undang-Undang Pengolahan Lingkungan Hidup, ya, perlimbahan pengolahan lingkungan hidup, yaitu pasal angka 14 ya, angka 14 di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatakan bahwasannya setiap hal yang diatur di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, pengolahan limbah itu ada namanya pidananya. Tentu pidananya beda nih, pidana antara lalai dengan sengaja. Kalau sengaja dia pidananya itu paling singkat 3 tahun, paling lama 9 tahun dan dijerat dengan denda 5 miliar rupiah. Sementara kalau seandainya dia lalai, gitu ya. Kalau lalai ini tentu berbeda dengan sengaja kan begitu. Kalau lalai dia 3 tahun Mas, 3 tahun dan denda 3 miliar rupiah. Baik, Jadi berarti dilihat ada daripada hukum. sengaja atau lalainya ya. Ia menambahkan, aparat penegak hukum maupun pihak terkait lainnya dapat menindaklanjuti temuan itu apabila telah menerima aduan dari masyarakat. Misalnya saja, perihal adanya ekosistem yang rusak, lingkungannya rusak, maupun dampak negatif lainnya. Ibnu melanjutkan, manajemen perusahaan seharusnya telah memikirkan cara pengolahan limbah yang dihasilkan agar tak merusak lingkungan. Yang jelas adalah tidak mencemari ya, tidak mencemari lingkungan hidup, baik udara, baik dia air dan laut dan segala macamnya. Itu yang paling penting. Karena apa? Kalau sudah mencemari, otomatis ada yang dirusakkan. Apa yang dirusakkan tentu ada di situ manusia, ada yang hidup di sana dan tentunya berakibat bagi orang banyak kehidupan ekosistemnya. Ya, Oke, yang Mas. jelas pihak perusahaan harus memberikan ganti rugi terhadap Ya, betul. ekosistem Ganti rugi rusaknya. terhadap apa yang sudah dicemarkan dan dilihat dari 2 aspek tersebut, lalai dan sengajanya. Sengaja. Apakah lalai atau sengaja? Ya tentu kita melihat penyelidikan dari kepolisian. Ya, polisi yang dapat mengungkapkan bahwasannya dia sengaja atau tidak.
dan itu mempunyai hukuman yang berbeda-beda. Baik, ada hukuman yang berbeda-beda. Apakah nantinya proses penyidikan di kepolisian lalai atau disengaja seperti itu ya, Pak Ibnu Ya, Arifin betul, ya? Mas. Saudara, limbah industri harus ditangani dengan baik dan serius oleh pemerintah daerah. Pemerintah harus mengawasi pembuangan limbah industri dengan sungguh-sungguh. Pelaku industri harus melakukan cara-cara pencegahan pencemaran lingkungan guna menghilangkan pencemaran hingga batas yang diperbolehkan. Saksikan Yunus Reportase edisi selanjutnya. Sampai jumpa.